seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW atau Ibu RW, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaAllah jabatan-jabatan yang di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada orang tua kami, guru kami, penasehat zahir wa batin, Abuya Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, mata'an Allah bituli hayati syarif. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan kitanya duduk bersama guru kita, dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduknya kita bersama ulama, Nabi mengatakan sama sebagaimana mereka duduk bersamaku. InsyaAllah hari ini kita duduk dengan para pewarisnya Rasulullah. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah kita didudukkan bersama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nur al-islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilayh bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya musyafa'u khassana wa habana. Ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Waktu ke waktu, zaman ke zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan banyak pengetahuan dan peringatan agar setiap umatnya taat dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah, Basyarul khairul bashar, yang paling sempurna, tidak ada yang paling mulia kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh ngomong, nih hari ngerayain Maulid kita ini udah kelewatan jauh. Ini bulan putrinya
Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah al-Batul, seorang wanita yang didedikasikan umurnya untuk Allah dan Nabi. Seorang wanita yang akan memimpin setiap kaum wanita kelak nanti di yaumil qiyamah, yang mereka akan berbondong-bondong mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya seorang wanita ini, tatkala nanti di padang mahsyar, saat Rasulullah diminta daripada apa yang dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana kelak nanti di padang mahsyar tatkala manusia laki perempuan berkumpul, karena Siti Fatimah seseorang wanita yang menjaga malunya. Adakah aku melintas akan dilihat oleh para laki-laki? Sedangkan kita tahu nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, tidak lagi ada seseorang yang menutup sesuatunya kecuali iman yang menutup mereka dengan rasa malu. Saat Siti Fatimah ingin melintasi sirat, maka malaikat menyerukan, wahai para penghuni padang mahsyar, tundukkan kepala kalian, karena sebentar lagi ada seorang wanita ahli surga yang akan membawa rombongannya menuju ke surganya Allah. Fatimah binti Muhammad akan melintasi, maka disitulah seluruh manusia padang mahsyar akan menundukkan kepalanya. Tidak ada satupun yang melintas melihat bagaimana Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang wanita yang paling luar biasa, wanita yang mendapatkan gelar yang tinggi di hadapan Allah. Jangankan di yaumil qiyamah, saat di dunia Siti Fatimah melihat seorang jenazah wanita dari golongan Yahudi, tatkala beliau dalam keadaan dibalut kain kafan, tidak lagi tertutup oleh yang namanya keranda. Lalu Siti Fatimah menangis, ada apa wahai Fatimah? Wahai ayahku, aku melihat jenazah tersebut, ikatan kafannya membentuk lukuk tubuhnya. Wahai Rasulullah, bolehkah saat aku telah tiada, setelah aku dikafan, jadikan keranda untuk menutup jasadku? Makanya itu keranda sampai kini hari kepake. Kenapa? Ini wanita yang punya rasa malu. Beda sama elu, Bu. Mohon maaf Pak, orang di mana-mana rasa malu dikedepanin. Kenapa? Orang punya malu berarti dia punya iman. Allah Maha Pemalu, Pak. Yang namanya pemalu berarti dia segan untuk mendongakkan kepalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah itu Maha Pemalu. Tatkala seorang hamba menengadahkan tangan ke hadapannya, Allahumma ya Rabbana, saat mengatakan Allah, wahai Tuhan kami, saat itulah Allah melihat tangan seorang hamba yang menengadahkan tangan. Tatkala di saat itu Allah sedang melihat bagaimana apa yang dia inginkan. Sampai-sampai dikatakan malaikat, ya Allah, apa yang kau lihat? Apa yang membuatmu sibuk untuk memanggil seluruh malaikat mendengarkan dari apa doa yang telah dipanjatkan oleh hamba ini? Wahai malaikatku, aku adalah Maha Pemalu. Aku adalah zat yang Maha Pemalu. Tidakkah kalian melihat seorang hamba yang sedang menengadahkan tangan, berharap meminta kepadaku? Malu aku tidak mengabulkan apa yang dia inginkan. Ini Allah. Emang dasar kita nyedablok. Setiap habis salat assalamualaikum bukan Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau sekarang Allahumma lantas jalan, Tuhan kita udah berubah jadi duit. Kalau nggak ada duit puyeng setengah mati. Mohon maaf, Rifki 2 hari yang lalu jalan ke Surabaya.
jumpa sama seorang yang alim, jatuh cinta. Kiai Rifki baru ketemu. Satu orang alim ini cuma via telepon. Saat itu beliau, saya ingin bicara dengan Rifki. Umurnya masih 47 tahun, masih muda luar biasa. Beliau telepon, Ki, sehat, alhamdulillah. Kapan datang ke Surabaya? Gimana baiknya? Rifki ikut. Besok bisa? Bisa. Itu hari juga. Besok saya berangkat. Saya sampai ke Surabaya, ketemu sama orang tersebut. Orang yang alim. Rifki nggak sebut orangnya. Rifki nggak sebut orangnya. Dan ini beliau mengatakan, Ki, ana ngasih ijazah buat ente. Apa ijazahnya? Minta kepada Allah lutuf wal afiyah. Salamah, lutuf wal afiyah. Mintanya selamat, lembut, sehat, afiat. Kemanfaatannya ada dalam kesehatan. Yang pertama nih, hari ini cuma mau ngomong selamatnya aja. Kadang kita kalau ketemu orang, kalau punya jabatan baru, selamat ya. Betul ya? Padahal selamat itu yang kita harapin. Kenapa? Selamat dunia, selamat. Ini selamat doa paling manjur. Selamat dari ujian, selamat dari azab Allah, selamat dari kefitnahan yang adanya di dunia sampai di akhirat. Semuanya diselamatkan oleh Allah. Apa yang kita butuh? Duit ada, senang enggak? Duit banyak, senang kagak? Bahagia. Bahagia iya, senang kagak? Percuma. Kalau Allah kasih selamat, hati yang Allah selamatkan. Karena di hati kita banyak nggak selamatnya. Kadang manusia lebih banyak mikir yang kagak-kagak. Padahal kita kalau udah bikin dosa, itu hati tadinya baik jadi keras, nggak ada lembutnya lagi. Makanya suudzon iya, prasangka buruk, iri sama orang iya, ngelihat orang gedekan aja, ngelihat ini salah, ngelihat itu salah, semuanya dirinya yang paling benar. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah wa tatma'innul qulub. Orang yang hatinya keras mau dilembutin lagi, ingat sama Allah, sebut nama Allah. Alhamdulillah di hari kita nyebut nama Allah dan kita menyebut nama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Paham sampai sini? Udah paham belum? Kalau udah paham, begitu tutup sama doa. Udah paham belum? Manda seraya budeng. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, orang yang namanya selamat mah hidup tenang. Orang yang namanya selamat mah alhamdulillah. Nih contoh Sahibul Haul. Ini Sahibul Haul hari ini dapat dipastikan selamat. Insya Allah sebelum dan sebelumnya diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Yang pertama punya anak soleh, punya anak yang berbakti. Ini salah satu yang bisa menyelamatkan orang tua. Apa yang membuat selamat? Anaknya menjadi anak yang soleh. Makanya dulu kalau doain anak jangan biar jadi orang kaya sukses, mintanya Rabbi habli minas. Sekarang aja lu baca, entar sholat juga kagak. Orang tiap kali doa minta nih, ya Allah mudah-mudahan anak saya sukses, ya Allah mudah-mudahan kerjaannya lancar, ya Allah mudah-mudahan. Semuanya urusannya begitu. Mohon maaf, ibu didik, bapak didik anak sampai S2, S3, S-teler, cendol, cincau. Pinternya dapat. Kalau kita bilang pinternya dapat, maling nggak kuliah juga pinter loh. Motor udah dikunci, ban udah digembok, masih aja kamu. Betul nggak? Ngapain sampai S3? Kalau S3 kakapannya lebih gede. Kenapa? No, lihat tuh duduk di DPR RI loh. Wow, S3, S2, wah elah macam-macam profesor, doktor. Mudah-mudahan Allah selamatin para pemerintah kita. Orang-orang yang wakilin kita Allah selamatin mereka. Bukan apa kita lagi susah.
Orang lagi susah, orang lagi kena bencana, pakai dibilang itu hanya banjir bah biasa. Tolol. Mohon maaf, ini orang yang nggak terima. Saudara saya di Aceh Tamiang, di Aceh yang namanya di Langsa, di Medan, semuanya hancur rata rumahnya. Sampai sekarang tinggal genteng doang, lumpurnya tinggi. Begitu dibilang cuma air bah biasa. Oh, jujur Kiai, ini insya Allah 2 hari lagi Rifki berangkat ke sana. Mau lihat sampai di mana pekerjaannya. Alhamdulillah kemarin kita udah bisa mengirimi buat nyenengin aja saudara-saudara kita yang ada di sana. Nggak seberapa, baru yang di Aceh, belum yang di Medan, belum lagi yang di Sumatera Barat. Kalau bukan dari tangan kita, siapa yang bisa bantu mereka? Mohon maaf, jangan dikira Jakarta aman. Cari selamat aja dah. Kita masa sekarang udah cari selamat aja. Lihat tadi Kiai mengatakan apa? Alhamdulillah, bukan berarti Allah tidak mau turunkan bala ke Jakarta. Belum. Lu baru air rock aja turun no. Ya puyeng. Betul nggak? Air rock baru turun, air rock. Nah itu baru air rock tuh. Air rock turun aja dari Ancol, Pantai Marina, puyeng lu. Jakarta dikhawatirkan tenggelam. No Aceh udah tenggelam, lu masih baru mau aja. Mohon maaf, yang bisa nyelamatin kita ya hatinya kita sendiri. Makanya selamat itu penting. Nabi Muhammad ngajarin kita, lu mau selamat sholat, lu mau selamat baca Quran, lu mau selamat dengerin yang baik-baik, lu mau selamat ngomong kalau ada perlunya aja. Kadang manusia ngoceh aja. Mohon maaf, sekarang media sosial nauzubillah min dzalik. Lu bisa lihat tuh isinya, orang bongkar aib, istri ceritain suami, bercerai rame. Coba bisa bayangin. Mohon maaf, di dalam syariat boleh tanya Kiai, aib rumah tangga gak boleh kita keluarin. Tutup, keep, diam, sekut, jangan ngomong apa-apa. Ini yang kebiasaan nih. Lu mau lagi gedak aja sama laki lu ngeliat tuh. Nap, lu tau gak nap? Laki gue tuh kompelnya gede banget nap. Segala kompel jadi gibahan. Lu juga bang. Begitu duduk ngopi sambil mancing. Jen, lu tau gak Jen? Bini gue Jen, elah Jen, tiap gue kali pulang boro-boro dandan bau apa? Itu aib, gak boleh. Jangan dibicarain dong, sekecil apapun urusan rumah tangga, gak boleh. Diam, mintanya pasrah kepada Allah. Habis gimana Bib? Suami saya bengal Bib, tiap hari pulang mabok, taat. Suami saya tukang main judi, taat. Suami saya tukang minum, pulang sampai mabok, sampai nunggi-nunggi, taat. Mau ahli maksiat sekalipun, tetap wajib taat. Enak banget tim jadi laki emang. Terus perempuan paling repot. Sebenarnya kalau orang hatinya baik, perempuan paling gampang masuk surga. Apa kata laki? Iya, surga jaminannya. Itu kan yang paling susah. Iya bang, susah. Padahal bang, demi Allah nih bang, yang namanya laki, yang namanya bini cuman dandan pakai lipstik doang, kita genak seneng apa kagak? Ngelihatnya merekah gitu, enak kagak dilihatnya? Enak. Lu denger no? Dan pura-pura budak kalau urusan beginian mah. Bang, lu jawab jujur, lu duduk di samping istri dandan, seneng apa kagak? Kecium wangi, seneng apa kagak? Modalin. Kagak. Lu pikir dia pakai bedak segitiga biru? Itu muka apa dengan kue nastar?
Tapi yang begini jangan dimodalin, percuma cuma kondangan doang. Selamat nyari selamat bagaimana? Hubungannya yang baik, hubungan sama Allahnya baik, hubungan sama Nabinya baik, sama manusia nggak baik, percuma. Selamat sama Allah, selamat sama Nabi, sama manusia nggak selamat, percuma. Makanya Nabi ngajarin, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Orang yang kelakuan baik kan selamat. Setiap orang yang selamat nikmat. Tapi emang dasar kita mah alhamdulillah orang Indonesia mah banyakan untungnya daripada ruginya. Emang alhamdulillah nggak pernah rugi. Mohon maaf kaki kesandung dikit, itu kaki pada bengkak begitu sampai biru. Ya Allah, ya alhamdulillah, untung aja cuma kesandung, untung. Kejeblos, letak aja kejeblos. Buah kaki udah pada besot aja. Ya Allah, lu kenapa tuh? Alhamdulillah, untung kagak patah. Lihat kita mah banyak untungnya. Kalau udah tahu begitu, Allah masih selamatin kita. Ujian demi ujian yang tiap kali Allah berikan kepada kita, yuk ngaca kita ngaca. Ada salah apa kita? Kenapa doa kita selama ini nggak pernah dikabulin sama Allah? Bukan Allahnya jahat, ada hubungan kitanya yang nggak baik. Ngaca makanya. Lu punya kaca kagak? Ngaca cuma nyisir doang lu. Sama lu juga lu. Introspeksi itu kaca. Lu lihat begitu tuh. Ini model-model muka gue di surga emang pantas apa ya? Gitu caranya. Orang di mana-mana mah pengen selamat aja, jangan nyari apa-apa dah. Kalau urusan rezeki Allah udah pasti kasih, nggak mungkin kagak. Ada satu kisah Nabi Allah Sulaiman, lu ngapa muter-muter? Lu kagak bisa diam-diam ini lampu. Diamin bang, diamin. Angkat mangka gua. Lu pikir enak apa kan? Coba lu jujur muka lu. Diamin bang, nggak diamin gua. Mati. Sampai mana tadi tuh? Kiai maafin. Dia nggak sadar ada kiai tuh lupa. Ini panitia nggak modal tisu apa? Bang Yusuf, Bang Yusuf, Bang Yunus, sini lu. Kiai sendiri-dirian begini kayak pengantin, sini. Nih lo lihat nih, ini contoh orang besar. Nggak enak mau jadi orang besar kan lu? Nih lo contoh ini orang. Betul kan Kiai? Contoh orang besar lu. Sukses membesarkannya. Ini orang. Ini loh. Situ sebelah Kiai situ. Lu enak aja gue disuruh ceramah, lu duduk situ garas aja lu. Makanan gua habis sama lu. Udah lihat dong nih contoh orang besar. Mau jadi orang besar gak? Lu tadi mahal sekarang gini-gini lu. Bang Yunus ya? Yunus ya? Bang Yunus, ini hol abah ya, sama guru. Ya Allah, tuh lihat hol abah sama guru. Bapaknya sama gurunya di hauli, gimana nggak soleh? Makanya rezekinya berkah. Bukan amin lo contoh, bukan kayak lo. Orang amin dong mah gampang. Lu sholat ya 5 waktu, ntar masuk surga, amin. Jalanin. Orang udah capek dah, kita menceramah ke sono kemari, tinggal doanya amin, amin, amin. Ceramah sampai malam, acara maulid
subuhnya kagak. Kan PA. Giliran maulid, dokoh banget maulid, datang paling depan. Ya Allah, subuh, duhur, asar. La ilaha illallah. Ini masalahnya itu enggak. Itu namanya bukan nyari selamat. Yang sunnah dijalani, yang wajib ditinggalin. Ini yang bahaya. Ayo nyelamatin diri kita tuh paling sulit. Kalau mau cari selamat, ikutin nabinya. Ikutin Siti Fatimah binti Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bu, Siti Fatimah tangannya sampai kapalan, Bu. Ngurusin laki nggak pernah ngeluh, beda sama lu. Lu ada sekarang tangan perempuan yang pada kapalan gitu. Ya, boro-boro. Tangan perempuan pada lemes-lemes banget. Tiap hari menggiling gandum, Bu, pakai batu. Ibu mohon maaf, mau diangkat derajatnya doa sampai nangis. Salah satu perempuan, seorang istri atau rumah tangga pengen diangkat derajatnya oleh Allah, sering-sering nyuciin baju suami. Tiap hari seorang istri yang mencucikan pakaian seorang suami, 1000 dosa akan diampuni oleh Allah, diganti dengan 1000 yang pahala. Saat dia menjemur, paparan matahari menyinari daripada baju jemuran itu, dosanya akan diangkat oleh Allah. Nah, ini yang bahaya. Yang naik tiap tahun Samsung, Samsung, LG. Tiap tahun lo lihat mesin cuci semuanya harganya naik. Allah angkat derajatnya, yang nyuci bukan lo. Lu tinggal nyemplungin doang ke mesin, gak ada yang nyuci. Gila kan lu, tuh lihat mesin aja salah sama dia. Gimana lu, Bang? Kita laki gak pernah ada yang namanya bener, Bang. Mohon maaf, kita bener aja salah. Lu jangan ngomong sama bini lu ya. Bahasa cuma mau kasih tahu, lu kalau ada yang bini-bini pada cerewet, mohon maaf, tukar tambah mendingan, Bang. Bu, yang baik sama suami ya. Mau selamat dunia nggak? Mau selamat akhirat nggak? Selamat tuh, minta maaf sama suami. Sujud di kakinya, minta maaf ya Bang, selama ini pada gue gedek banget sama ngeliat lu Bang. Mana kalau lu makan banget banget ya Bang, mana dia belanjaan cuma dikit. Maafin ya Bang ya, kadang suka ya kalau Bang geretak jadi hati. Mohon maaf Bu. Ciri-ciri seorang istri yang soleha, mau tidur minta maaf, bangun tidur minta maaf. Tuh istri yang soleha. Lu minta maafnya kapan? Idul Fitri. Betul kan iya? Bang, gue pengen tanya, kalau istri lo salah, lo langsung maafin nggak? Langsung dimaafin apa pikir-pikir dulu? Ini nggak bakal Bang. Ngaku maaf Bang, perempuan alhamdulillah Bang. Gue sekarang gue makin tahu Bang. Niki lagi belajar ilmu psikologi. Yang namanya perempuan paling berat di dunia ini cuma 2 kata Bang. Yang pertama, Bang, saya minta maaf ya. Nggak mampu Bang. Nggak bakal bisa perempuan minta maaf duluan. Nggak bakal bisa. Berat. Yang kedua, ngaku dirinya salah. Iya Bang, saya yang salah. Gak bakal sampai langit lontok kagak. Gini modelnya. Nggak salah, minta maaf salah. Nggak bikin kita dihinain kok. Justru Allah angkat derajatnya. Jangan malu, minta maaf duluan sama laki. Bib, suami saya mah orangnya mah gedekan, emosian, di tiap bangun tidur emosian aja. Dibikinin kopi salah, kagak salah, ya dimaafin aja. Kadang laki-laki itu otaknya sempit. Kalau kerjaannya udah dikerjain, duit belum datang, dia kepikirannya buat elu Bu, bukan buat dirinya. Karena udah terlanjur malu ngejanjiin kepada ibu, tadi maaf minggu depan duit gue turun, ntar deh kita jalan-jalan ya ke Monas. Ya kali. Iya Bang, begitu seminggu duit belum turun juga.
Dia balikan gedek, kesel sebelum lu yang ngambek dia duluan. Ngapa? Biar lu kagak ngambek. Kalau dia ngambek gampang. Tinggal dia ngambek, dia keluar mancing, selesai. Pulang minta maaf, lu tidur. Kalau lu yang pada ngambek, gue elah seminggu, kadang kagak ditegur lagi lu. Ditanyain bang mau kopi apa kagak? Bang mau makan apa? Kagak. Gak pernah kita digituin mah. Hadir curhat, Ya bu ya, bu sayang sama suami ya. Ya Siti Khadijah bu, beliau wanita yang paling selamat, hartanya selamat, zahirnya selamat, batinnya selamat. Kenapa? Sama Rasulullah, hidup bareng sama Nabi SAW. Siti Khadijah saudagar bu, saudagar. Tanahnya 70% Mekah itu punya Siti Khadijah. Lu boro-boro tanah lu baru 2 embernya sombong lu. Itu tanah Mekah bu, 70% punya Siti Khadijah. Habis. Seorang pengusaha hartanya habis. Buat siapa? Buat Allah dan Nabinya. Itu caranya. Sampai satu waktu Rasulullah pulang ngelihat Siti Khadijah, gang badannya kurus, lagi nyusuin Siti Fatimah. Dilihat sama Rasulullah, sedih Rasulullah, nangis pak, nangis Rasulullah. Begitu mendengar saksikannya Nabi, Siti Khadijah nengok, ya Rasulullah, engkau sudah kembali. Apa yang membuatmu menangis? Ya Khadijah, engkau adalah seorang wanita yang kaya raya. Engkau dulunya seorang saudagar. Engkau sekarang jauh dari dahulu. Sekarang kulitmu sudah bersatu dengan tulangmu. Jika di hari ini engkau ingin berpisah denganku, maka aku akan kabulkan, kata Rasulullah. Apa jawaban Siti Khadijah? Ya Rasulullah, aku ridha, aku ikhlas. Apa yang aku keluarkan untukmu dan untuk Allah Rabbul Alamin. Dan seandainya yang keluar bu, oi bu, lagi nyusin Siti Fatimah, yang keluar bukan ASI bu, saking dadang dimakan, yang keluar darah seger. Nggak ada yang bisa dimakan. Sampai-sampai Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, jika aku mati lebih dulu, jika engkau harus melintasi lautan untuk berdakwah di jalan Allah, engkau tidak memiliki rakit, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikatlah jadikan rakit agar engkau dapat melintasi lautan tersebut. Tuh istri soleha. Beda nggak sama laki sama bini lu? Baru cincin 2 gram aja mungkin bertahun-tahun. Lu baru lu kalau bukan karena gue sosotin tuh yang namanya cincin, lu kagak bakal lu bang hidup lu begini. Jangan ya bu ya, jangan pernah ngungkit apa yang udah dikasih buat suami. Itu ridhonya tuh bu, itu yang diberikan. Jangan pernah mengungkit sesuatu kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita hidup ibadah udah kagak, ngaji kagak, sama ulama dekat kagak, udah tingkah laku kagak ada bener-benernya. Orang kalau mau nyari selamat, mohon maaf, cari selamat minimal amalan kebaikan dilakuin. Ini tadi Kiai udah ngasih contoh kita. Kita mikirin orang-orang yang terkena bencana aja, itu orang yang paling baik amalannya. Demi Allah, puasa, zakat, apapun itu, sholat 5 waktu, sunnah yang kita jalani, percuma. Tahu nggak apa yang bikin Allah dekat sama seseorang? Tatkala dia membantu hamba Allah lainnya, dan saat dia bersedekah, kata Allah, disitulah aku dekat dengannya, kata Allah. Hidupin diri kita dong. Jangan kitanya pengen mau dikenyangin aja, lapar dikit uring. Mohon maaf, lu tau monyet nggak bang? Monyet. Lu tau monyet? Bang, Pak, monyet. Tahu? Ibu tahu? Apa? Lu ngapain gua lu mah? Monyet. Monyet kalau kenyang bagaimana bang? Diam, antem ya, dikritikin dia. Itu monyet tuh, bener kan? Coba kalau lapar, galak nggak? Galak nggak? Galak nggak? Kayak lu nggak?
Kita kalau lagi lapar mau bawa emosian. Inilah manusia nyari selamat. Nih rezekinya itu yang dijaga. Lihat monyet kalau lagi lapar dikasih makanan pegang tangan kanan. Yang mie masuk, yang dikasih lagi diambil lagi. Yang di sini belum habis tangan kanan diambil lagi tangan kiri. Tangan kanan kiri ada makanan, kakinya nyabet. Kakinya udah nyabet yang kanan, yang kiri nyabet. Mulut sambil punya sampai tembolok penuh. Tuh, monyet namanya. Benar nggak? Apa namanya? Oh. Puas-puasin dulu ngatain gue monyet. Puasin lo. Aja lo, ntar di akhirat lo nafsi-nafsi lo. Emang lo di akhirat mah nafsi-nafsi. Siapa mau rombongan lo tadi tur. Kali di akhirat yuk kita masuk. Ada nafsi-nafsi lo. Kita yang penting udah nyampein. Kan kayak bener kan dia ya. Lah emang begitu nafsi-nafsi. Nah kali Bib, Abi mau kemana? Ke surga, ikut dong. Emang lo kata bayar tiket? Orang mau masuk surga bareng-bareng. Yang maaf, yang pertama terkait hati antara dirinya dengan gurunya, dengan orang tuanya. Yang saat dimana guru dan guru sampai ilmunya kepada baginda Nabi Muhammad. Itu ciri orang selamat. Cari guru jangan salah. Cari guru yang nasabnya sampai kepada keilmuannya sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Jangan yang modal Google lo ikutin. Sekarang macam-macam, kayak ada ChatGPT, ada AI, ada Meta. Ricky pernah lihat, kayak Ricky coba nanya di AI. Hukum sholat Jumat banyak banget hukumnya. Nah kita tahunya di mana laki mah wajib udah. Begitu nggak? Guru kita ngatain gitu nggak? Wah elah dia ngejaban lo gue bilang so tahu lo. Ngaji kagak lu main banyak aja hukumnya. Macam-macam. Jangan pernah nanya-nanya yang begitu. Kita punya guru, samperin, tanya, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena ilmunya sanadnya sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Jangan gue udah laku. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Ricky tadi ngomong sama Kiai di hari Ricky kosong. Ricky nggak terima jadwal apa-apa. Demi Allah Kiai, baru tadi di WhatsApp sama Wagub, sama Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, beliau lagi di Jakarta minta dianterin ziarah Kiai. Ricky izin Kiai, habis ini Ricky langsung ke sana, langsung nganterin beliau. Sekarang beliau lagi meluncur ke arah luar Batak. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah kumpulin kita di dunia malam ini, Allah kumpulin kita di akhirat. Pak, Bu, ada kabar baik. Mau dengar apa kagak? Ini malam bisa dikatakan Lailatul Ghafilin, malamnya orang-orang lalai. Tapi di malam Allah selamatin kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selamatin terus menerus. Allah selamatin umur kita, Allah selamatin hati kita, Allah selamatin ibadah kita, Allah selamatin pikiran kita, Allah selamatin mata kita, Allah selamatin telinga kita. Mudah-mudahan Allah selamatin lisan kita dan Allah selamatin perut kita dari semua yang enggak baik. Allah datangin dengan penuh kebaikan. Amin ya rabbal. Jadi Ricky izin teman-teman multimedia ngeluarin kalender Kiai. Keluar kalender ini sama juga untuk korban saudara-saudara kita yang ada di Medan, di Aceh, dan di Sumatera Barat. Ini kalender kemarin Rifki kita bikin buat Palestina, Kiai. Kita bikin buat Palestina sekarang yang dibutuhin untuk saudara-saudara kita. Beb, berapa harganya? Rifki sengaja mau ngasihnya mahal, 50.000. Kenapa? Kalau urusan COD aja, apaan aja di atas 50.000 gampang banget kita keluar duitnya. Tapi giliran buat ngebantu saudara-saudara kita, yuk sama-sama kita keluarin rezekinya yang berkah. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah ganti dengan rezeki yang digantikan dengan ribuan kali lipat. Amin ya rabbal. Ini anak hadroh pada kemana? Hah? Khair insyaallah. Mudah-mudahan Allah jauhin bala,
Allah selamatin semuanya. Di dekat dari sini. Enggak usah. Insyaallah mudah-mudahan Allah selamatin kita